balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series The Boys season yang keempat. Dalam season kali ini, perjuangan tim The Boys untuk menghentikan superhero jahat memasuki babak baru. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kampanye Victoria sebagai calon wakil presiden Amerika Serikat. Di sisi lain, The Boys sudah mengetahui rahasia Victoria sehingga mereka pun meyakini bahwa Victoria bisa menjadi ancaman serius jika sampai ia menjadi wakil presiden. Karena hal itu, Boys menjalankan operasi rahasia untuk membunuh Victoria di tengah kampanyenya yang masih berlangsung. Selama operasi ini berjalan, ada dua kejadian yang cukup mengejutkan. Kejadian yang pertama, dua anggota Boys yaitu Francie dan Kimiko diserang oleh putri Victoria yang bernama Zoe. Untungnya Francie dan Kimiko berhasil melarikan diri dari Zoe berkat kekuatan super dari Kimiko dan Starlight. Beralih ke kejadian kedua, Billy, ketua The Boys, berhasil menemukan Ryan, putra Homelander yang sedang berada di lokasi kampanye. Di momen ini, Billy berusaha meyakinkan Ryan agar mau meninggalkan Homelander, mengingat ketua Seven itu adalah sosok psikopat sadis. Namun tak lama berselang, Homelander akhirnya datang dan berhasil menggagalkan upaya Billy. Dengan kekuatan supernya, Homelander bisa melihat ada cairan yang mengental di dalam otak Billy, yang mana cairan ini mengakibatkan Billy akan mati dalam hitungan bulan. Sebagai pengingat, Billy mengalami kondisi ini akibat terlalu banyak menggunakan V24, sebuah senyawa yang bisa memberikan kekuatan super untuk sementara waktu. Di puncak operasi, Victoria berhasil menemukan anggota penting Boys yaitu Hughie. Dengan memanfaatkan hubungan baik mereka di masa lalu, Hughie berhasil mengalihkan perhatian Victoria dan menyiram cairan asam ke kepalanya untuk membunuhnya. Namun ternyata siraman Hughie ini meleset dan malah berakhir mengenai baju Victoria. Tak lama kemudian, Billy muncul di lokasi yang sama dan langsung menembak kepala Victoria. Namun ternyata tembakan itu tidak mempan terhadap Victoria. Di akhir momen ini, Victoria memilih pergi dan membiarkan Boys tetap hidup. Setelahnya, Boy melaporkan kegagalan mereka kepada petinggi CIA Mallory yang merupakan pendiri dan penyedia fasilitas Boys. Mengejutkannya, operasi pembunuhan Victoria dilaksanakan atas permintaan Singer yang merupakan pasangan calon presiden Victoria. Ternyata Singer menggagas operasi ini karena ia sudah tahu rahasia gelap Victoria. Sementara itu, Seven mulai menyeleksi dua calon anggota barunya. Di tengah proses seleksi ini, Homelander tertarik dengan seorang superhero bernama Sage yang dinobatkan sebagai manusia terpintar di dunia. Homelander lalu menyamar menjadi warga sipil dan berhasil menemui Sage di kediamannya. Dengan analisanya yang sangat tajam, Sage mampu menguak rahasia bahwa rambut Homelander sudah beruban, sehingga artinya fisik Homelander kini mulai menua. Dalam kesempatan yang sama, Sage juga menunjukkan bahwa ia memiliki wawasan yang sangat luas dan ahli merancang strategi jitu. Terkesan oleh kemampuan Sage, Homelander pun akhirnya mengajaknya untuk bekerja sama. Beberapa hari kemudian, Homelander menghadiri sidang sebagai terdakwa kasus pembunuhan seorang warga yang mana pembunuhan itu dilakukan oleh Homelander secara terang-terangan hingga ia pun menjadi sorotan dunia. Di waktu bersamaan, di luar gedung pengadilan tampak ada dua kelompok yang masing-masing membela dan menentang Homelander. Usai Homelander divonis tidak bersalah, dua kelompok tadi mengeluarkan reaksi yang penuh dengan pro dan kontra.
Di tengah polemik ini, Sage berpura-pura menjadi anggota Starlighter dan berhasil memprovokasi kelompok pendukung Homelander hingga akhirnya terjadi kerusuhan. Massa pun akhirnya membubarkan diri setelah mereka dikejutkan oleh penemuan mayat korban pembunuhan yang ternyata adalah pendukung Homelander. Karena menganggap kerusuhan tadi bermula dari aksi Starlighter, media pun akhirnya memberitakan bahwa mayat itu adalah korban serangan Starlighter. Padahal faktanya kerusuhan dan pembunuhan tadi adalah trik Sage dan Homelander untuk menjatuhkan nama baik Starlight sehingga ia pun kehilangan kredibilitasnya untuk melawan Homelander melalui jalur legal. Beberapa waktu kemudian, Billy akhirnya memberitahu Boyce bahwa hidupnya tinggal 6 bulan lagi akibat penggunaan berlebihan V24. Begitu mengetahui rahasia ini, Marvin, orang nomor 2 di Boyce, menganggap bahwa Billy sudah tidak layak lagi menjadi anggota tim itu. Demi kebaikan Billy, Marvin akhirnya mengeluarkannya dari Boyce dan menggantikan Billy sebagai ketua. Setelah itu, Marvin memaparkan hasil penyelidikannya terkait kasus pembunuhan pendukung Homelander di mana Starlighter dituding sebagai pelakunya. Dan menurut analisa Marvin, sosok itu adalah Sage, sang manusia terpintar di dunia. Di waktu bersamaan, dua anggota Boyce yaitu Hughie dan Starlight memutuskan untuk menyelidiki A-Train karena mereka menduga bahwa anggota Seven itu terlibat dalam kasus yang sama. Lantas di tengah penyelidikan, A-Train berhasil memergoki aksi Hughie dan Starlight. A-Train lalu memberikan rekaman kamera CCTV curiannya yang berhubungan dengan kasus pembunuhan pendukung Homelander. Ternyata A-Train membocorkan rekaman ini karena ia diam-diam menentang pembunuhan yang didalangi oleh Homelander dan Sage itu. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Boyce berhasil menemukan Sage di sebuah acara khusus penggemar teori konspirasi yang diadakan oleh seorang superhero bernama Firecracker. Dalam operasi mengawasi Sage, Marvin terpaksa menuruti keinginan Billy untuk dilibatkan karena sebelumnya mantan ketua Boyce itu terus mengganggu Marvin agar diizinkan ikut operasi. Setelah itu, Sage berhasil menangkap basah Boyce saat mereka sedang memasang alat penyadap untuk memata-matai pertemuan Sage dan Firecracker. Sage lalu menegaskan bahwa ia sebenarnya sudah menyadari aksi Boyce sejak tadi, namun ia sengaja membiarkannya karena ingin menjebak tim itu. Sage akhirnya pergi dari lokasi dan menyerahkan masalah Boyce kepada Firecracker. Singkat cerita, Boyce akhirnya berhasil menyingkirkan Splinter dan para tiruannya berkat bantuan tak terduga dari Billy. Boyce lalu sengaja membiarkan Firecracker kabur karena mereka menganggap ia bukanlah ancaman besar. Usai berhasil membantu Boyce melewati situasi maut, Billy menemui Marvin untuk memberikan banyak masukan. Billy lalu mengisyaratkan bahwa Boyce bisa terhindar dari serangan Firecracker dan Splinter jika sebelumnya Marvin berani menculik Sage. Selesai memberikan kritik dan saran, Billy memohon pada Marvin agar mau membantunya untuk mewujudkan keinginan terakhirnya sebelum mati. Ternyata keinginan Billy ini adalah menyelamatkan Ryan dari Homelander agar anak itu bisa tumbuh dengan normal dan terhindar dari pengaruh buruk ayahnya. Meski sudah mengetahui bahwa penyelamatan Ryan sangat penting bagi Billy, namun Marvin akhirnya menolak karena merasa semuanya sudah terlambat. Karena tak bisa mengandalkan Boyce lagi, Billy akhirnya bekerja sama dengan Joe yang dahulu pernah menjadi rekan setim Billy dalam pasukan khusus. Billy dan Joe lalu sepakat untuk menculik dan menahan Ryan. Mengingat kekuatan Super Ryan, Billy akan membawa racun tingkat tinggi pemberian Joe yang mampu membuat gajah dewasa jatuh pingsan. Singkat cerita, Billy akhirnya memancing Ryan agar datang ke tempatnya tanpa sepengetahuan Homelander. Dalam pertemuan mereka, Billy berusaha mendekati Ryan dengan mengajaknya bermain hingga anak itu pun akhirnya sangat terhibur.
Setelahnya, Billy dan Ryan saling menceritakan tekanan hidup mereka. Di sini, Billy mengakui bahwa ia masih merasa kehilangan Becca, istrinya, yang juga merupakan ibu Ryan. Billy juga berkata bahwa ia ingin mewujudkan keinginannya untuk berdamai dengan Ryan agar ia nanti bisa meninggal dengan tenang. Di sisi lain, Ryan mengungkapkan bahwa ia sedang merasa bersalah karena tak sengaja membunuh seorang bawahan Homelander. Curahan hati Ryan juga menandakan bahwa ia sedang bingung dengan arah hidupnya akibat buruknya pola asuh Homelander. Dari momen ini, Billy menjadi bersimpati kepada Ryan sehingga ia pun akhirnya sengaja membuang cemilannya yang sejatinya akan digunakan untuk meracuni Ryan. Setelah Billy mengacaukan misinya, ia pun dimarahi oleh Joe hingga akhirnya mereka bersih tegang. Di tengah keributan ini, Joe mengakui bahwa ia akan memanfaatkan Ryan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman Homelander. Billy pun sebenarnya menentang rencana Joe mengingat Ryan masih di bawah umur. Namun ia akhirnya terpaksa setuju karena Joe mengancam akan membunuh Ryan jika Billy melarangnya untuk melatih Ryan. Beberapa waktu kemudian, Homelander mengadakan acara untuk mengumumkan 2 anggota baru The Seven, yaitu Sage dan Firecracker. Beberapa jam kemudian, Homelander mengadakan rapat anggota Seven untuk membuat pengumuman penting. Ketua Seven itu akhirnya mengangkat Sage sebagai CEO baru untuk menggantikan Ashley. Ini artinya Homelander sudah menganggap Sage sebagai tangan kanannya. Dengan bantuan Sage, Homelander kini mulai menyelidiki siapa sebenarnya pengkhianat yang telah membocorkan rekaman kamera CCTV terkait pembunuhan pendukung Homelander yang sebelumnya dimanfaatkan untuk menjebak Starlight. Begitu mengetahui tindakan Homelander, Adrian langsung berpura-pura tenang demi menutupi rahasia bahwa ia adalah orang yang membocorkan rekaman itu. Keesokan harinya, Starlight berhasil menyusup ke dalam kamar baru Firecracker sebagai anggota Seven. Nah, dalam percakapan mereka terungkap bahwa keduanya dahulu pernah bersaing dalam sebuah kontes kecantikan remaja. Karena iri pada Firecracker, Starlight pun akhirnya menyebarkan fitnah untuk merusak nama baiknya. Akibat fitnah itu, Firecracker pun harus mundur dari kontes, padahal ia hanya ingin berkompetisi dengan Starlight secara adil. Firecracker akhirnya mengetahui bahwa selama ini ia terus menyebarkan cerita bohong yang ia klaim sebagai kebenaran untuk merusak reputasi Starlight. Aksi ini ternyata dilakukan oleh Firecracker sebagai pembalasan atas fitnah yang dilakukan oleh Starlight dahulu. Di akhir pertemuan mereka, Firecracker bertekad untuk membongkar aib Starlight agar dunia menjadi membencinya. Sementara itu, Marvin memberitahu bahwa ia akan menjadikan anggota Seven yaitu Adrian sebagai informan The Boys. Keputusan ini diambil oleh Marvin karena ia bisa mengetahui bahwa Adrian sebenarnya sedang dilema apakah ia harus tetap memihak pada Homelander atau tidak. Nah, Marvin rupanya bisa membaca kebimbangan Adrian karena tempo hari anggota Seven itu sengaja memberikan rekaman kamera CCTV pembunuhan pendukung Homelander kepada The Boys. Singkat cerita, Adrian akhirnya menyetujui permintaan Marvin untuk menjadi informan The Boys. Berbekal informasi Adrian, Marvin dan Hughie akhirnya berhasil menemukan lokasi pertemuan Homelander dan Victoria yang selama ini menjalin kerjasama rahasia yang saling menguntungkan. Atas perintah Marvin, Hughie menyadap percakapan Homelander dan Victoria dari tempat persembunyiannya. Di momen ini, Hughie tak menyangka bahwa Sage turut hadir untuk mendampingi Homelander. Sage lalu menjelaskan strategi jitunya untuk menyingkirkan Capres Singer agar Victoria bisa menjadi presiden boneka Homelander. Karena terkejut oleh strategi ini, Hughie pun tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan sehingga Homelander akhirnya berhasil membongkar tempat persembunyiannya. Homelander kemudian langsung mengejar Hughie dengan niat untuk menghabisinya. Di akhir momen menegangkan ini, Hughie pun berhasil melarikan diri berkat pertolongan tak terduga dari Adrian. Beberapa hari setelahnya, Hughie diam-diam pergi menemui Adrian tanpa sepengetahuan The Boys. Di sini, Hughie didampingi oleh rekan setimnya yaitu Kimiko sebagai antisipasi jika Hughie tiba-tiba diserang.
Huey lalu meminta Adrian untuk mencuri senyawa V yang tersimpan di kediaman Homelander. Demi memperjelas situasi, Huey mengungkapkan bahwa senyawa itu akan ia gunakan untuk menyelamatkan ayahnya yang akan meninggal dalam hitungan hari akibat mengalami stroke dan mati otak. Adrian akhirnya memenuhi permintaan Huey untuk menebus kesalahan besarnya. Tak lama setelah Adrian meninggalkan lokasi, Huey dan Kimiko menghadapi serangan kejutan dari kelompok teroris bernama Shining Light yang sebelumnya pernah diperkuat oleh Kimiko sebelum ia menjadi anggota The Boys. Singkat cerita, berkat peran Kimiko dan juga keberanian Huey, mereka pun akhirnya berhasil menyingkirkan lawannya dan melewati situasi ini dengan selamat. Sementara itu, Marvin diberitahu oleh Starlight bahwa ia kembali merekrut Billy sebagai anggota The Boys. Marvin pun sebenarnya memahami sikap Starlight dan anggota lainnya yang menentang kembalinya Billy, mengingat pria itu sering mengacaukan operasi tim. Namun, Marvin menegaskan bahwa saat ini Boys sangat membutuhkan kemampuan Billy demi menggagalkan rencana jahat Sage untuk menjadikan Victoria sebagai presiden boneka Homelander. Setelahnya, Marvin dan Billy menemui anggota baru The Seven yaitu Firecracker yang saat itu sedang rehat sejenak dari acaranya. Demi membuat Firecracker mau buka mulut soal detail rencana Sage, Billy mengancam akan menyebarkan video lama Firecracker yang memperlihatkan momen mesranya dengan seorang anak di bawah umur. Namun di luar dugaan, Firecracker tak takut pada ancaman Billy sehingga ia akhirnya sengaja menyebarkan video asusilanya sendiri seolah-olah ia sudah memiliki solusi untuk masalah itu. Selesai mengurus Billy, Firecracker kembali tampil di acaranya dan disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh masyarakat luas. Melalui acara ini, Firecracker berusaha menebarkan kebencian terhadap Starlight dengan cara menuturkan cerita-cerita bohong yang ia klaim sebagai kebenaran. Lantas, di sela-sela acara ini, Firecracker menyinggung soal masalah videonya yang kini sudah tersebar luas. Di situ, Firecracker berkata bahwa momen asusila di dalam videonya menjadi titik balik untuk mengubah dirinya menjadi orang baik seperti sekarang. Dengan kebohongan itu, Firecracker berhasil mempengaruhi masyarakat agar tidak menghujatnya. Setelah berhasil mengatasi masalah video, Firecracker kembali menuturkan cerita untuk menjatuhkan Starlight yang selama ini memiliki citra baik dan positif di mata publik. Nah, dalam cerita kali ini, Firecracker menunjukkan foto sebuah surat keterangan medis asli yang membuktikan bahwa Starlight pernah melakukan aborsi. Usut punya usut, ternyata foto surat ini sebelumnya diberikan oleh Sage guna memuluskan rencana Firecracker untuk menghancurkan reputasi Starlight. Begitu aibnya diungkap oleh Firecracker, Starlight yang tadinya tetap tenang akhirnya melawan, dan ia pun langsung pergi menemui Firecracker di panggungnya. Sesampainya di tujuan, Starlight langsung menghajar Firecracker untuk membalas perbuatannya. Starlight akhirnya menghentikan serangannya dan meninggalkan lokasi setelah ia baru menyadari bahwa aksinya sedang terekam oleh kamera. Sejak kejadian ini, masyarakat yang tadinya selalu mengagumi Starlight kini berubah menjadi membencinya. Setelah itu, Starlight bertemu dengan Huey untuk membahas soal masalah aibnya. Dari pembicaraan mereka, terungkap bahwa bayi yang digugurkan oleh Starlight berasal dari hubungannya dengan Huey yang selama ini setia menjadi pacarnya. Starlight pun dengan berat hati melakukan aborsi karena saat itu ia dan Huey belum siap memiliki anak. Di lain pihak, Francie, anggota Boys, berhasil menyusup ke dalam trailer Firecracker untuk menyelidiki kelemahan superhero itu. Namun tak lama berselang, aksi Francie itu diketahui oleh superhero Ezekiel yang selama ini berteman baik dengan Firecracker. Singkat cerita, usai berhasil menghentikan Francie, Ezekiel menghadapi Billy yang saat itu datang untuk menyelamatkan Francie. Lalu saat nyawanya sedang terancam oleh serangan Ezekiel, Billy sempat melihat roh istrinya Becca yang belakangan ini sering menghampirinya. Meskipun sudah disemangati oleh Becca, Billy akhirnya tetap kalah dan hilang kesadaran. Begitu sudah bangun, Billy terkejut melihat Ezekiel sudah mati, seolah-olah ada orang lain yang membunuhnya saat Billy sedang pingsan.
Keesokan harinya, Huey akhirnya mendapatkan senyawa V dari A-Train. Kini, Huey pun bisa sepenuhnya memaafkan kesalahan A-Train karena sudah membantunya untuk menyelamatkan sang ayah. Tak lama setelah A-Train pergi, Billy akhirnya muncul dan mengakui sejak tadi ia memata-matai pertemuan rahasia Huey dan A-Train. Billy lalu menasehati Huey agar ia menyadari bahwa senyawa V bukanlah solusi untuk menyelamatkan ayah Huey. Demi meyakinkan Huey, Billy akhirnya bercerita bahwa ia pernah menggunakan senyawa V untuk mengatasi masalah kesehatannya akibat penggunaan berlebihan V24. Namun yang terjadi setelahnya, Billy malah mendapati bahwa ia akan mati dalam hitungan bulan. Percaya kepada pernyataan Billy, Huey pun akhirnya batal menggunakan senyawa V saat menemui ayahnya. Huey kemudian terkejut saat menemukan ayahnya tiba-tiba bisa sadar dari koma, padahal sebelumnya sudah dipastikan bahwa ayah Huey tak mungkin bisa diselamatkan. Tak lama setelahnya, Huey baru mengetahui bahwa ayahnya bisa siuman karena diam-diam disuntik senyawa V oleh Davin yang merupakan ibu Huey. Meskipun efek samping senyawa V bisa berbahaya, Davin tetap menyuntik suaminya dengan ramuan itu demi menyelamatkannya dari kematian. Selang beberapa jam, Huey mendapati Campbell, ayahnya, tak sengaja membunuh seseorang dengan kekuatan supernya yang berasal dari senyawa V. Dan kekuatan Campbell itu adalah bergerak menembus benda padat, baik itu benda mati maupun benda hidup seperti manusia. Situasi pun menjadi semakin runyam karena Campbell mengalami gangguan ingatan akibat disuntik senyawa V saat ia sedang mengalami mati otak. Dengan penuh perjuangan, Huey akhirnya berhasil menenangkan sang ayah dan memulihkan ingatannya. Setelahnya, Huey dan Davin menemani Campbell berbaring di kamar pasiennya. Di sini, Huey sedih melihat ayahnya terus merasa kebingungan dan ketakutan karena mentalnya masih terguncang oleh kekuatan barunya. Dengan penuh dilema, Huey dan Davin akhirnya sepakat untuk menyuntik mati Campbell demi membebaskannya dari penderitaan. Sementara itu, Billy berhasil meyakinkan The Boys agar mau membantunya mencari sebuah virus pembunuh manusia super yang saat ini disimpan oleh Victoria. Billy pun berencana memanfaatkan virus ini untuk menyingkirkan Victoria maupun Homelander. Demi kepentingan misi, Billy akhirnya menemui seorang narapidana yang bernama Edgar. Edgar akhirnya mau membantu Billy mendapatkan virus itu karena jika misi ini berhasil, Edgar bisa memperoleh pembebasan murni dan hak asuh anak Victoria. Setelahnya, Edgar membawa The Boys ke sebuah rumah di sekitar peternakan yang dahulu pernah ia huni bersama Victoria. Di tempat itu, Boys akhirnya menemukan laboratorium rahasia Victoria yang digunakan untuk meneliti virus. Mengejutkannya, di laboratorium ini terdapat hewan ternak yang disuntik senyawa V untuk menguji kekuatan virus. Saat masih berusaha mencari virus, aksi Boys dan Edgar diketahui oleh Victoria alias Vicky. Dengan kecerdikannya, Edgar berhasil meyakinkan Victoria agar tidak menyerang Boys dan bersekutu dengan mereka untuk sementara waktu. Vicky akhirnya dibantu oleh Boys dan Edgar untuk mencari kepala penelitian virus bernama Samir yang saat itu sedang menghilang di area peternakan dekat laboratorium. Lantas dalam perjalanannya, Vicky memberitahu Edgar soal tujuannya mendirikan proyek penelitian virus. Ternyata Vicky ingin menemukan virus yang mampu mengendalikan Homelander agar nanti ia mengakhiri dominasi Homelander dalam hubungan kerjasama mereka. Saat masih melakukan pencarian, tim Boys menghadapi serangan kawanan domba. Karena terpapar senyawa V, domba itu pun berubah menjadi ganas dan bisa terbang. Tim Boys akhirnya berhasil kabur dari domba super itu dengan bersembunyi di sebuah kandang hewan ternak. Di sana mereka akhirnya menemukan Samir yang berhasil selamat dari serangan yang sama. Boys lalu baru mengetahui bahwa Samir ternyata adalah suami Vicky yang dahulu pernah menjadi ilmuwan di Vogue. Karena alasan keamanan, Samir memastikan bahwa ia telah memusnahkan virus dan hanya menyisakan 1 dosis terakhir yang kini sedang ia bawa. Demi keselamatan bersama, tim Boys sepakat menggunakan 1 dosis virus ini untuk membunuh kawanan domba super.
Singkat cerita, pada malam harinya, kawanan domba super mati satu persatu usai mereka menyantap daging mayat asisten Samir yang sebelumnya telah disuntikkan dengan virus. Pasca kejadian ini, Vicky tak sengaja menemukan potongan kaki Samir sehingga ia meyakini bahwa suaminya tewas diserang oleh domba saat mereka sedang terpisah. Tak lama kemudian, Boyce akhirnya mengembalikan Edgar ke penjara karena ia gagal memenuhi kesepakatan untuk membantu mereka mendapatkan virus. Lantas saat diantar oleh seorang petugas, Edgar dibantu kabur oleh Vicky tanpa sepengetahuan Boyce. Setelah itu, Billy menunjukkan bahwa ia diam-diam berhasil menculik Samir saat ilmuwan itu sedang terpisah dari Vicky. Dan ternyata Billy sebelumnya sempat memotong kaki Samir agar Vicky percaya bahwa suaminya telah mati. Kini Billy pun memerintahkan Samir untuk menciptakan virus baru agar bisa ia gunakan untuk membunuh Homelander. Di saat Billy sedang bersama dengan Samir, Boyce melaksanakan misi baru yang bertujuan untuk menguak rencana jahat Homelander dan Sage. Sebagai langkah pertama misi, Hughie menyamar menjadi superhero Webweaver agar ia bisa datang ke sebuah pesta yang akan dihadiri oleh Homelander dan Sage. Sambil dipantau oleh anggota Boyce dari lokasi terpisah, Hughie berhasil masuk ke dalam sebuah rumah besar yang menjadi tempat diadakannya pesta. Ternyata tuan rumah sekaligus orang yang mengadakan pesta itu adalah Tek Knight, superhero miliarder yang kemampuannya menyerupai detektif legendaris Sherlock Holmes. Saat penyamarannya masih berjalan lancar, Hughie diajak oleh Tek Knight untuk pergi ke ruang bawah tanah rahasia miliknya. Sesampainya di sana, Tek Knight mengakui bahwa ia bersedia menggandeng Webweaver sebagai partnernya jika Webweaver bisa memuaskan hasrat pribadinya di tempat itu. Demi menjaga penyamarannya, Hughie pun terpaksa melayani Tek Knight hingga ia pun akhirnya terjebak di ruangan itu. Singkat cerita, Boyce akhirnya menyusup ke rumah Tek Knight sambil bersiap menghadapi serangan tak terduga. Marvin lalu berhasil melumpuhkan Sage saat ia sedang menyendiri. Namun selang beberapa detik, Marvin terkena serangan panik hingga ia pun jatuh pingsan karena sebelumnya ia terpengaruh oleh provokasi Sage. Di tengah situasi ini, A-Train yang kebetulan menghadiri pesta itu diam-diam berhasil melarikan Marvin ke rumah sakit. Setelah itu, Starlight dan Kimiko berhasil menemukan ruangan bawah tanah rahasia dan menyelamatkan Hughie yang saat itu akan disiksa oleh Tek Knight karena penyamarannya telah terbongkar. Selama proses interogasi berlangsung, tim Hughie mendapatkan bantuan tak terduga dari pelayan setia Tek Knight yang memutuskan untuk berkhianat karena muak dengan perilaku buruk atasannya. Dengan bantuan itu, tim Hughie berhasil membuka rekening Tek Knight yang menyimpan uang ratusan juta dolar. Tek Knight akhirnya mau berbicara setelah banyak uangnya dihabiskan oleh tim Hughie untuk donasi. Tek Knight lalu mengungkapkan bahwa Homelander dan Sage berencana mendirikan kamp pengasingan untuk menahan semua orang yang menentang Homelander. Di lain pihak, Billy dan rekannya Joe memberikan alat kepada Samir untuk menciptakan virus pembunuh manusia super. Bagaimanapun, Samir memperingatkan bahwa virus incaran Billy sebenarnya memiliki efek yang sangat berbahaya, yaitu mudah menular melalui udara dan membunuh manusia super dengan cepat. Alhasil, jika virus ini berhasil digunakan, Samir khawatir akan terjadi pandemi global yang menewaskan semua manusia super, tak peduli mereka baik atau jahat. Begitu mengetahui hal ini, Billy pun menjadi dilema apakah ia harus memusnahkan kaum manusia super hanya untuk bisa membunuh Homelander. Di tengah kebingungannya, Billy menjadi heran kenapa Joe bisa berkomunikasi dengan roh Becca, mendiang istri Billy. Dari situ, Joe memberitahu bahwa Joe asli yang menjadi rekan setim Billy sebenarnya sudah tewas saat dahulu mereka bertugas sebagai pasukan khusus. Sedangkan Joe dan roh Becca yang sekarang dilihat oleh Billy sebenarnya berasal dari halusinasinya. Lebih jauh lagi, Joe mengisyaratkan bahwa ia sempat mengambil alih kesadaran Billy saat membunuh Ezekiel. Berkat pengakuan Joe, Billy baru menyadari bahwa selama ini halusinasinya dipicu oleh tumor otaknya yang mengandung senyawa V.
Beberapa waktu kemudian, Homelander berhasil mengamankan penyadap yang dipasang oleh Boyce di rumah Tech Knight, sehingga ia pun mulai khawatir informasi dari penyadap ini akan dibocorkan oleh Boyce. Demi mengakhiri perlawanan Boyce yang semakin merepotkan, Homelander kini berencana untuk membunuh mereka. Di lain pihak, Marvin, ketua Boyce, mendapatkan informasi rahasia dari Adrian. Jadi menurut penyelidikan anggota Seven itu, Sage akan menyewa seorang penembak jitu untuk membunuh calon presiden Singer yang menjadi pasangan Vicky dalam Pilpres Amerika Serikat. Tak lama berselang, Billy akhirnya datang ke markas Boyce setelah sekian lama menghilang. Billy lalu membuka rahasia bahwa ia telah menahan Samir dan memerintahkannya untuk menciptakan virus pembunuh manusia super. Bagaimanapun, Billy masih merahasiakan soal halusinasi yang dipicu oleh tumor otaknya. Kini, Marvin pun kembali menyerahkan kepemimpinan Boyce kepada Billy karena untuk sementara waktu ia harus mengurus keluarganya. Dari sini, Billy memerintahkan Frenchie dan Kimiko untuk mengawasi Samir. Sedangkan Billy, Huey, dan Starlight akan menangkap si penembak jitu yang ditugaskan untuk membunuh Singer. Dengan mengandalkan informasi dari Adrian, tim Billy akhirnya berhasil menemukan rumah si penembak jitu. Di sana, mereka tak sengaja menemukan seorang perempuan yang disekap di rumah itu. Lalu, saat tim Billy akan memberikan pertolongan, si perempuan justru menyerang Huey dan berusaha melarikan diri. Ketika berusaha mengejar, tim Billy baru mengetahui bahwa perempuan itu adalah manusia super yang bisa berubah menjadi sosok orang yang sebelumnya ia sentuh. Karenanya, tim Billy pun menjuluki perempuan itu dengan nama Shifter. Usai kehilangan jejak Shifter, tim Billy akhirnya baru mengetahui Shifter sebenarnya adalah si penembak jitu yang ditugaskan untuk membunuh Singer. Setelah misi penangkapan Shifter berakhir gagal, Huey pun menemui Vicky. Dengan memanfaatkan hubungan baik mereka di masa lalu, Huey berusaha mempengaruhi Vicky agar mau menghentikan kerjasamanya dengan Homelander yang dinilai bisa membahayakan masa depan Amerika Serikat. Namun, karena sudah berjuang sejauh ini hingga berhasil menjadi calon wakil presiden terpilih, Vicky pun menolak desakan Huey dan tetap mempertahankan keputusannya. Di lain pihak, dua anggota Seven yaitu Deep dan Black Noir melaksanakan misi dari Homelander untuk membunuh Billy yang saat itu sedang bersama dengan Starlight. Lalu saat Billy dan Starlight mulai kewalahan menghadapi serangan mereka, Marvin dan Adrian datang di waktu yang tepat untuk memberikan bantuan. Singkat cerita, tim Billy bersama Adrian akhirnya berhasil melumpuhkan Deep dan Black Noir. Usai mengetahui kejadian ini, Homelander baru menyadari bahwa orang yang telah membocorkan video pembunuhan pendukungnya kepada Boyce adalah Adrian. Di saat Homelander masih sangat kesal dengan pengkhianatan Adrian, Sage memberitahu bahwa sebenarnya ia sudah lama mengetahui aksi rahasia Adrian sebagai informan dan sekutu Boyce. Namun Sage sengaja tak melapor kepada Homelander karena ia sudah menyiapkan strategi untuk memanfaatkan pengkhianatan Adrian. Bagaimanapun, Homelander tetap kecewa berat dengan keputusan Sage sehingga ia pun langsung memecat superhero jenius itu dari The Seven. Sementara itu, Frenchie dan Kimiko sedang mengawasi Samir dalam proses menciptakan virus. Jika virus itu sudah jadi, Frenchie akan melaksanakan perintah Billy untuk melakukan modifikasi sehingga nanti virus itu hanya akan membunuh Homelander dan juga Vicky. Tak lama berselang, Samir akhirnya kabur setelah ia menyuntik kaki Kimiko dengan virus ciptaannya. Frenchie pun terpaksa membiarkan Samir melarikan diri karena ia harus fokus menyelamatkan Kimiko agar tidak sampai mati akibat virus itu. Sebagai jalan keluar, Frenchie pun terpaksa mengamputasi kaki Kimiko yang terpapar virus demi menghentikan penyebarannya. Beruntung Kimiko memiliki kemampuan regenerasi super sehingga lambat laun kakinya yang terputus akan tumbuh lagi. Setelah mengetahui kejadian ini, Billy pun memerintahkan Frenchie untuk mengekstrak virus dari kaki Kimiko yang telah diamputasi agar mereka bisa tetap menciptakan virus tanpa bantuan Samir.
Beberapa waktu kemudian, Starlight alias Annie tersadar dalam keadaan ditahan di sebuah bangunan kosong. Di tengah situasi ini, Annie baru mengingat bahwa ia sebelumnya sempat disentuh oleh Shifter dan akhirnya Shifter melumpuhkannya dan mengurungnya di tempat itu. Di lain pihak, Shifter kini telah berubah menjadi sosok Annie dan sedang bersama dengan Huey. Keesokan harinya, Shifter meluangkan waktunya untuk menemui Annie yang saat itu masih tertahan di bangunan kosong milik Shifter. Shifter lalu bercerita bahwa kekuatannya tidak hanya meniru fisik target, tetapi juga mendapatkan ingatan target. Karenanya, Huey tidak menyadari bahwa sosok Annie yang semalam bersamanya adalah Shifter. Di akhir momen ini, Shifter memberitahu bahwa ia akan membunuh capres terpilih Singer dalam wujud Annie, sehingga nanti Annie akan diganjar hukuman berat. Setelah Shifter pergi, Annie terus berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan pengekang tangannya agar ia bisa cepat memberitahu Boyce soal serangan Shifter. Sementara itu, Billy kini berada di fasilitas kesehatan CIA yang selama ini mendukung operasi Boyce dari balik layar. Ternyata Billy harus menjalani perawatan di sana karena sebelumnya ia sempat jatuh pingsan akibat gejala tumor otaknya yang semakin memburuk. Joe akhirnya memberitahu rahasia bahwa ia bisa membuat Billy bangkit dan memiliki kekuatan super jika Billy mau menerima kehadiran Joe. Saat Billy masih bimbang apakah ia harus membiarkan Joe menguasai dirinya, Mallory, pejabat tinggi CIA sekaligus pendiri Boyce, datang menjenguk Billy. Selang beberapa jam, Ryan datang ke tempat yang sama atas permintaan Billy yang saat itu merasa dirinya akan segera mati. Billy lalu berusaha mempengaruhi Ryan dengan cara halus agar anak itu mau meninggalkan Homelander atas kemauannya sendiri. Namun Ryan menolak kerjasama itu karena ia tak mau membunuh ayahnya sendiri. Demi bisa melarikan diri, Ryan akhirnya melancarkan serangan yang tak sengaja membunuh Mallory. Belajar dari kejadian ini, Billy akhirnya mau menerima kehadiran Joe sehingga Billy kini bisa menjadi manusia super kapanpun ia mau. Beberapa waktu kemudian, Homelander dan Vicky menjalani sebuah wawancara yang disiarkan secara langsung. Nah, di tengah wawancara yang membahas kesuksesan Vicky, Homelander yang sedang merasa stres karena konfliknya dengan Ryan membuat pernyataan yang menggemparkan. Di sini, Homelander membocorkan rahasia Vicky sebagai manusia super, sehingga hal itu dengan cepat memicu pro kontra di seluruh Amerika Serikat. Homelander akhirnya kembali menegaskan rencananya untuk membunuh capres terpilih Singer, sehingga nanti Vicky bisa menggantikannya dan menjadi presiden boneka Homelander. Keesokan harinya, Boyce mengamankan Singer di sebuah bunker agar capres itu bisa terhindar dari upaya pembunuhan oleh Homelander. Singkat cerita, Boyce akhirnya menyadari bahwa Annie yang sedang bersama mereka adalah Shifter yang ditugaskan oleh Homelander untuk membunuh Singer. Begitu penyamarannya terbongkar, Shifter langsung melancarkan serangan yang menewaskan banyak pengawal Singer. Saat Boyce mulai kewalahan, Annie yang berhasil kabur akhirnya datang dan langsung melawan Shifter. Meski kekuatan supernya sedang bermasalah, Annie tetap bisa membunuh Shifter dengan teknik bela dirinya. Setelah itu, Huey tiba-tiba dihubungi oleh Vicky. Karena hidupnya sudah sangat terancam, Vicky akhirnya menawarkan kesepakatan kepada Boyce. Jadi, kalau Boyce bisa melindungi Vicky dan anaknya dari Homelander, maka Vicky bersedia menjadi sekutu Boyce. Singkat cerita, Huey akhirnya berhasil meyakinkan Boyce agar mau menyetujui kesepakatan Vicky. Lalu saat mereka hendak membawa Vicky dan anaknya ke tempat yang aman, Billy tiba-tiba datang dan berusaha menghalangi. Dengan kekuatan supernya, Billy akhirnya berhasil menghabisi Vicky. Bahkan Billy juga berhasil merebut virus pembunuh manusia super yang baru saja selesai dibuat oleh Frenzy. Beberapa hari setelahnya, Homelander mendapatkan informasi bahwa Vicky telah menjadi korban pembunuhan. Sage yang sebelumnya sudah dipecat oleh Homelander tiba-tiba datang dan memberitahu hal yang penting.
Di momen ini, Sage dengan kejeniusannya berhasil menjebak Singer sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan Vicky, sehingga Singer pun kini ditangkap oleh FBI. Sage lalu memberikan nomor kontak seorang pejabat tinggi bernama Stephen yang akan menggantikan posisi Singer dan bersedia menjadi presiden boneka Homelander. Sage akhirnya pergi setelah ia berhasil mewujudkan ambisi Homelander untuk menjadi pemimpin tertinggi di Amerika Serikat. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Presiden Stephen membuat kebijakan baru atas perintah dari Homelander. Dengan kebijakan ini, mulai sekarang Homelander dan semua superhero yang bekerja sama dengannya berwenang menjadi penjaga keamanan negara, sehingga kedudukan mereka kini sejajar dengan militer. Tak butuh waktu lama, pasukan Homelander berhasil menangkap satu persatu anggota Boys, kecuali Annie yang berhasil kabur dengan kekuatan supernya yang sudah pulih. Di lain pihak, Billy masih bisa bergerak bebas karena ia sudah berpisah dari Boys. Setelah itu, Stephen menunjukkan kepada Homelander bahwa selama ini Soldier Boy masih hidup dan sedang ditahan dalam keadaan tak sadarkan diri. Penemuan ini pun membuat perasaan Homelander menjadi campur aduk, mengingat Soldier Boy adalah ayah sekaligus musuh besarnya. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series The Boys season yang keempat. The Boys season 4 mulai dari episode 5 sampai 8. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!